Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Ini adalah bulan transisi untuk kita memasuki tahun 2022. Ayo kita jadikan bulan ini sebagai bulan perenungan kita, bulan kontemplasi untuk kembali melihat perjalanan hidup kita di sepanjang 2021 dan tahun-tahun yang lalu, agar bisa kita jadikan sebagai bekal kita melangkah memasuki tahun 2022 dan memuluskan kehidupan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Oke ya, nah sekarang di video kali ini mari akan coba untuk bacain lagi energi percintaan kamu Aries, tapi kali ini untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan Desember 2021. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari akan sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate ke sebagian dari Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan tertinggi dalam menyikapi pembacaan mari ini. Baik, langsung saja Aries, situasi relationship kamu dengan si dia adalah, ya, di sini ada kartu dari Judgment ya. Jadi kartu Judgment ini adalah kartu yang menunjukkan kamu akan menuai semua apa yang sudah kamu lakukan di dalam hubungan bersama pasangannya kamu. Gitu ya. Begitu juga dengan pasangan. Nah, tetapi atmosfer dari hubungan kalian mari rasa akan cenderung lebih banyak mungkin menghakiminya ya, saling menghakimi atau minimal salah seorang di antara kalian menghakimi yang boleh jadi ini agak lebih keras ya. Maksudnya bahwa dia salah satu di antara kalian menilai pasangan itu hanya dari perspektif diri sendiri tanpa mungkin melihat dari sisi dan alasan pasangan. Nah, seperti itu. Jika posisi kalian sekarang sudah terpisah, ini ada kemungkinan akan ada koneksi kembali, mungkin belum lagi menunjukkan ke arah mana hubungan berikutnya mau dibawa, tetapi yang jelasnya ada connected kembali antara kamu dengan seseorang itu. Nah, di sana ya. Jadi ini juga kartu yang kalau Mari bilang juga kartu kontemplasi sebenarnya ya. Bagi Mari tentu saja. Nah, jadi untuk merenungi semua dari perjalanan-perjalanan asmara kalian, sadar dengan posisi dirinya kamu, seperti itu. Biar ini dalam waktu dekat semua kebaikan-kebaikan hadir, datang dalam kebersamaan kamu bersama dia gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari tarik dulu energi dari kamunya sendiri Aries. Iya, jadi kamu mengalami kesulitan untuk menyatukan visi misinya kamu dengan pasangannya kamu. Nah, seperti itu ya. Mungkin bahkan di sini kamu kayak banyak kewalahannya untuk mengambil hati dia, rasa-rasanya itu perkara yang sulit. Bahkan beberapa di antara teman-teman Aries mungkin sudah sedikit menjauh karena ada kebingungan atau mungkin sudah masuk dalam posisi tertekan gitu ya. Seolah-olah hanya kamu saja yang mencintai tetapi dia tidak. Seperti itu. Dan untuk merubah keadaan kok kayaknya kamu tuh kelihatan sulit sekali di sana. Sulit sekali gitu ya. Jadi yang kamu sadari bahwa hanya kamu tulus di sini ya. Kamu tulus di sini tetapi kelihatan feedback balik dari dia itu kok kayaknya tidak sama besar seperti ketulusan yang kamu miliki. Jadi beberapa di antara kalian memang lebih kayak menjauh mungkin tidak, tetapi stuck gitu ya. Stuck, nggak ngerti apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ucapkan gitu kan. Dan penderitaan ini, tanda kutip ya, penderitaan ini kamu masih bawa untuk di middle Desember gitu. Jadi merasa kayak sepi tanpa dia, bahkan kayak kamu merasa bahwa kamu dicampakkan oleh dia, terbuang gitu ya. Kamu di sini tidak dianggap oleh dia dan itu membawa satu luka tersendiri baginya kamu. Daripada kemarahan, mari lihat kamu lebih banyak cenderung sedih ya.
sedih, kecewa, kayak gitu, merana. Nah, di sana. Jadi tanpa dia kok kayaknya hidup yang kamu lalui, hari-hari yang kamu lalui itu terasa hampa banget gitu kan. Terasa hampa banget. Jadi nanti dari secara tindakan ya sama aja, kamu posisinya sedang merangkul rasa pedihnya kamu tadi itu, sehingga alih-alih merubah keadaan, kamu lebih banyak masuk ke dalam dirinya kamu sendiri, kayak gitu ya. Dan memang mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk sedikit berjarak dengan dia. Mari lihat, biar kamu tuh kembali menyaksikan diri kamu, apakah memang hubungan ini yang kamu perlu, apakah memang dengan dia kebahagiaan yang kamu harapkan selama ini bisa mewujud nyata. Apakah memang orang ini adalah seseorang yang bisa kamu dampingi untuk kehidupan kamu di masa depan, gitu kan? Jadi dalam hubungan ini bukan hanya perkara dia yang menginginkan kamu, tetapi kemampuan kamu untuk bersama dengan dia itu, kalau mari bilang, sama pentingnya. Nah gitu ya, sama pentingnya. Jadi walaupun, karena gini, tantangan dari orang lain, dari pasangan kita, dari arus kehidupan itu kan akan mempengaruhi kondisi batin kita, kondisi perjalanan dari kehidupan kita, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang lemah di sana dan bahkan kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap dia, itu menjadi satu hal yang berat banget ya. Berat banget. Karena dalam hubungan kan dua orang yang terlibat langsung, minimal dua orang ya. Tapi kalau kita memang di Asia ini cenderung ikut keluarga besar, saling sama-sama keluarga besar gitu ya, keluarga besar pihak kamu, keluarga besar pihaknya dia, itu kan ikut juga menikah gitu ya kalau ini sudah masuk dalam hubungan relationship pernikahan. Jadi bahkan kita tuh perjuangan kita itu kan lebih complicated lagi ya. Nah, jadi apakah ada kesanggupan kita di dalamnya untuk melewati itu semua? Ada nggak kekuatan batin yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya? Nah, ini adalah momen yang memang harusnya kamu pakai di sana untuk memahami yang Mari sampaikan barusan tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi secara komunikasi juga di posisi seperti ini, ya ketika kamu berkomunikasi dengan dia, kecenderungan model komunikasi kamu itu tidak mulus, kayak gitu ya. Tidak mulus. Ketika pun dia misalnya dia yang ngajak kamu ngobrol kayak gitu, cara ngobrolnya kamu itu, cara pikirannya kamu itu akan dipengaruhi oleh perasaannya kamu, sehingga kayaknya nanti apa yang kamu ucapkan itu boleh jadi tidak sesuai dengan maunya kamu yang sesungguh-sungguhnya, kayak gitu ya. Hanya takutnya nanti ada dorongan dari ego juga masuk di dalam. Jadi ketika mau ada komunikasi, lepaskan semua beban-beban di hati ya, emosi-emosi sedih, marah, kecewa dan segala macamnya itu, tetapi dipakai ketenangan pikiran. Nah, di sana ya. Oke, baik, sekarang mari coba dulu tarik energi dari dia yang menjadi pasangan asmaranya kamu. Oke, iya. Iya. Jadi ditanya, misalnya kamu bertanya, Cici, apakah orang itu memang masih punya cinta untuk aku? Saya rasa masih ada cinta, namun posisi sekarang dia sedang kayak overwhelming kayak gitu ya, kayak ngerasa ada satu beban tersendiri, tapi belum tentu bebannya ini adalah beban yang beralasan, belum tentu seperti itu ya. Cinta, perasaan di hatinya itu masih ada, walaupun mungkin ini kecenderungan kepentingan dirinya dia yang lebih diutamakannya nanti dalam hubungan kalian. Ada juga rasa pesimis ya, rasa pesimis untuk bisa menjadi pendamping kamu untuk di masa-masa mendatang gitu kan, karena kesiapan dari dirinya juga di sini sedang goyah. Nah, gitu. Ini kalau cerita dari kartu ini, mari lihat, jika kalian ini masuk dalam rumah tangga,
kelihatannya dia menjauh dari kamu gitu ya, bahkan mungkin sudah menggugat cerai atau ngancam untuk bercerai. Jika ini masih pacaran, ngancam untuk berpisah, bahkan yang tadinya ada niatan untuk berumah tangga bersama kamu, ini niatannya tidak kesampaian kayaknya gitu ya, tidak berusaha untuk diwujud nyatakan pasangannya kamu ini. Untuk sekarang lebih cenderung dia kayak nahan-nahan dirinya terhadap kamu ya, menahan dirinya. Jadi misalnya gini, dia kangen sama kamu, abis itu dia bilang, ah udahlah nggak usah aja lah di chatting, nggak usah aja di telepon gitu ya. Jadi dia lebih kayak diam aja, posisinya lebih kayak nunggu, posisinya kayak nunggu. Dan entahlah ya, ada permainan di sini kalau Mari lihat, ada cenderung ingin memposisikan dirinya di atas kamu dengan cara melakukan game apa ini dibilang ya. Jadi kayak gini lah, bahasa tajamnya itu bikin kamu sedih itu kok seperti satu kepuasan bagi dia. Nah itu ya, bikin kamu nggak nyaman itu satu kepuasan bagi dia. Dia ngerti kalau dia dingin sama kamu, kamu akan merasa tersiksa. Tetapi ada dorongan medan tarikan lemah di dalam dirinya, mungkin di sini pride, anger gitu ya, yang lebih mempengaruhi dia ya, sehingga ya tadi itu ketika kamu ngerasa kerusuh, tidak nyaman, justru di situ ada kepuasan tersendiri bagi dia gitu ya. Nah kadang-kadang kayak gitulah kita manusia ini kan, jadi kita lebih kayak mementingkan diri kita sendiri. Namun untuk berakhir di sini masih belum ada. Untuk berakhir gitu ya, sampai tahun depan ini kalau Mari lihat hubungan kalian ini masih ada sih, hanya saja mungkin mungkin tidak berfungsi ya, dia tidak berfungsi di sini, atau kamu tidak diizinkan untuk berfungsi dengan baik sebagai pasangannya dia dalam hubungan kalian. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang kayak kok bisa aja kita lihat dia ini, pasangan kamu ini ya, bisa aja kamu ngelihat dia ini kok kayak ini orang nggak ada hatinya banget ya gitu, kok nggak ada perasaannya sekali, sampai tega-teganya dia bikin aku seperti ini. Nah di sana ya. Dan beberapa dari kalian ini nanti kayak bebannya itu dalam banget, berat sekali di hati ini ya, mau dicurhatin pun ke orang, satu kayak ngerasa pesimis, orang lain bisa mengerti dirinya kamu, mengerti apa yang kamu sedang alami, kayak gitu ya. Yang kalau Mari lihat, Aries, kamu butuh dirangkul di sini ya. Kamu butuh satu sandaran untuk meluaskan unek-uneknya kamu gitu. Tetapi kamu berharap dia hadir, memberikan ketenangan bagi kamu, tetapi dia tidak lakukan itu. Bahkan dia berusaha untuk menjauh dari kamu, membuat jurang antara kalian berdua gitu ya. Kelihatannya dia bisa berbahagia tanpa kamu, dia lebih memilih kehidupan dia dengan teman-temannya, mungkin dengan siapalah ya, yang jelasnya mungkin di situ tidak hadir dirinya kamu, dia tidak nge-share joy-nya dia terhadap kamu. Nah seperti itu. Jadi di sana dia sedang baik-baik saja kalau Mari lihat, tetapi kamu berkukung di dalam pikiran-pikiran yang justru bikin energi kamu semakin lemah di sini ya. Pergolakan batinnya kamu itu cukup mengkuras habis dirimu. Nah seperti itu. Kamu tidak tahu cara untuk membuat dia bisa memahami situasinya kamu. Ada rasa apa di sini ya? Secara tindakan memang mungkin kamu agak sedikit juga culas, mungkin kamu takut dia semakin menginjak-injak kamu. Untuk beberapa orang ya, untuk beberapa teman-teman Aries mungkin punya pemikiran demikian. Kalau kamu terlalu ekspresif dengan apa yang ada di hatinya kamu takut dia semakin meremehkan kamu ya, mungkin ada juga yang seperti itu. Nah akhirnya ini hanya muter-muter di kemelut yang ini aja ya, minimal di 10-20 Desember ini. Tetapi semoga untuk lepas dari 20 kamu bisa mendapatkan jalan keluar,
gitu, dan kalian bisa kembali berbahagia bersama gitu ya. Karena gini, mungkin lebih kayak ya mencari kebahagiaan di luar sana ya. Itu saya lihat tema dari pasangannya kamu. Dan ya tadi kalau kamu semakin panik di sini Aries, kamu justru tidak akan membawa satu perubahan. Harus tenang dulu gitu ya. Yang jelasnya kamu bilang dulu ke dalam dirinya kamu bahwa kemelekatan kamu terhadap dia itu justru merugikannya kamu gitu ya. Kemelekatan yang ngomongin bahwa bahagia kamu hanya dari dia, hanya bersama dia, itu justru bikin kamu nanti makin out-outan. Nah, seperti itu ya. Jadi kartu judgment juga di sini mengajak untuk terjadi perbaikan-perbaikan di dalam dirinya kamu. Tentu saja mungkin ada beberapa pandangan-pandangan kamu tentang hubungan asmara ini yang sedikit keliru, dan carilah kebenaran di dalamnya. Oke, baik Aries, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Semoga mampu memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.